Sudah kelihatan PPT Ibu? Oke, kita masuk ya untuk materi yang kedua di Enterprise Architecture, yaitu Service Oriented Architecture atau SOA. Ya, di sini untuk di materi SOA sendiri atau Service Oriented Architecture itu ada pentingnya SOA, bisnis dan teknologi, lalu peran SOA dalam bisnis layanan, lalu arsitektur dasarnya, arsitektur perangkat lunaknya, sampai dengan bisnis service bisnis, dan dasar SOA. Ibu minta tolong untuk disimak. Jika suara Ibu ada kendala jaringan, mohon diingatkan ya, jangan diam saja. Oke, interaktifnya Ibu minta lagi, kecuali di luar materi ya. Oke, selanjutnya, apa itu SOA? Sudah pernah dengar SOA? Tidak ya? Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu SOA. Sebelumnya kita mengenal dulu itu SOA. Jadi SOA itu adalah kepanjangan dari Service Oriented Architecture, di mana adalah topik terpanas yang dibicarakan oleh vendor IT di seluruh dunia. Jadi SOA ini termasuk topik yang lagi hangat diperbincangkan oleh vendor IT di seluruh dunia. Contohnya ada di sini ada IBM, ada HP, ada BEA, Oracle, SAP, dan Microsoft. Ini tadi sempat disinggung untuk di materi pertemuan pertama ya. Oke, selanjutnya apa itu SOA? Jadi di sini SOA itu adalah pendekatan baru untuk membangun sistem IT yang memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan aset yang ada dan dengan mudah memungkinkan perubahan yang tak terhindarkan yang diperlukan untuk mendukung bisnis. Jadi SOA ini adalah suatu pendekatan baru untuk membangun sistem yang dimana di sini juga memungkinkan perubahan yang diperlukan dalam mendukung atau membangun dari sistem atau bisnis tersebut. Jadi SOA ini sangat berpengaruh ya dalam membangun suatu bisnis, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya SOA memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan bisnis. Jadi SOA ini nanti akan membantu suatu bisnis dalam membuat suatu keputusan. Bisnis apa yang bagus untuk ke depan. Langkah apa atau strategi apa yang akan menunjang suatu bisnis itu. Nah, nanti juga didukung oleh teknologi daripada membuat keputusan bisnis yang ditentukan oleh atau dibatasin oleh teknologi. Jadi di sini juga SOA ini mendukung dalam pembuatan keputusan bisnis yang di sini tidak dibatasi atau dibatasi oleh teknologi. Maksudnya di sini dibatasi oleh teknologi. Jadi saat membuat suatu keputusan bisnis, teknologi itu memberikan arahan untuk ke sistem. Apakah keputusan itu sudah baik atau keputusan itu masih perlu ditambah? Nah, itu ada yang perlu dibatasi. Oke, selanjutnya dari bisnis dan teknologi di sini. Hari-hari ini di dunia bisnis mulai secara perlahan menyerahkan tanggung jawab manajemen kepada pihak IT. Berarti ada nih dari pihak manajemen yang diserahkan oleh pihak IT-nya. Nah, hal ini tidak baik untuk sebuah bisnis. Berarti pada saat tanggung jawab diserahkan manajemen kepada pihak IT ini termasuk hal yang tidak baik dalam sebuah bisnis ya, ditekankan sekali lagi karena segala yang buruk untuk bisnis maka buruk pula untuk IT itu sendiri. Perusahaan itu jatuh, berarti IT di dalam perusahaan itu jatuh apa bangkit? Jatuh ya. Nah, berarti jatuh itu maksudnya misalkan perusahaan itu tutup, berarti IT-nya juga di dalam situ tutup gitu loh, tidak diteruskan gitu, maksudnya jatuh. Iya, bangkrut. Jadi kata jatuh itu juga bukan berarti kita jatuh dari motor, jatuh. Nah, berarti kan mungkin bisnis kita juga jatuh gitu mungkin ya. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, nah, mengapa bisa begitu? Karena tanpa bisnis IT tidak akan ada lagi. Karena tanpa bisnis IT tidak akan ada lagi.
Buat apa kita teknologi canggih tapi tak ada bisnisnya, tanpa ada pemasaran di IT itu? Buat apa? Ya enggak? Berarti sangat berpengaruh ya bisnis di IT. Ya. Ya, karena mungkin dulu juga belum populer yang internet, belum mungkin pengenalan gadget sekarang canggih, mereknya udah banyak. Kalau dulu mungkin masih sedikit. Kalau untuk sekarang, bisnis headphone contohnya banyak kan? Banyak mereknya ya. Oppo, Vivo, Samsung. Nah, itu berpengaruh sama IT. Apa merek HP-nya? Oke, Xiaomi. Terus apa lagi? Apa lagi? Nanti salah nyebut somai. Somai makanan. Udah mulai lapar, Bu. Jam makan siang. Oke, selanjutnya semua bisnis terkait erat dengan teknologi. Semua bisnis jadi memang erat ya terkait dengan teknologi. Tidak ada bisnis besar yang dapat berfungsi tanpa teknologi IT. Garis besar, berarti tidak ada bisnis besar yang dapat berfungsi tanpa IT. Jadi semua perkembangan zaman sekarang butuh IT? Butuh ya, jawabannya ya. Berarti di sini bisnis dan teknologi itu atau IT itu sangat berpengaruh. Ya. Oke. Nah. Oke, makanya Ibu bisa masuk juga ngajar kalian secara daring ya. Ini suatu teknologi juga. Ya, jadi sistem pembelajaran tidak harus secara luring, tidak harus, jadi bisa secara daring, ya. Iya, secara luring. Iya. Tapi mungkin di Uniba sendiri dosennya kekurangan dalam mengajar. Jadi mereka butuh bantuan dosen luar. Jadi untuk lebih memfleksibelkan waktu, kalau dosen luar kan mungkin tidak berada di Madura. Jadi mereka melakukan sistem pembelajaran daring, ya. Oke, Ibu lanjut. Di sini dalam mengenal SOA, ya, salah satunya kesepakatan terbesar di dunia SOA adalah menggagas bahwa kita tidak membuang banyak hal. Jadi ingat, kesepakatan terbesar di dunia SOA, ya, itu tidak membuang banyak hal. Jadi gagasan yang ada itu harus betul-betul digunakan. Dan selanjutnya, hanya perlu mengambil aset perangkat lunak yang digunakan setiap hari dan mengemasnya dengan cara yang memungkinkan IT menggunakannya atau menggunakan kembali dan terus menggunakannya kembali. Berarti aset yang sudah ada, ya, aset yang sudah ada di perangkat lunak itu digunakan lagi, digunakan kembali. Jadi tidak disia-siakan. Mungkin aset yang baru sudah canggih, tapi aset yang lama juga bisa digunakan lagi dalam membangun atau di sini dalam dunia SOA. Oke, selanjutnya. Satu masalah yang umum terjadi pada banyak perusahaan besar yang telah ada sejak lama adalah mereka memiliki banyak program serupa. Jelas, aplikasi itu kadang kita buat, misalkan contoh di sini, kita buat aplikasi kasir. Menurut kalian, yang ada di swalayan itu sama nggak yang buat aplikasi kasirnya? Di satu kota aja. Menurut kalian, sama nggak? Beda kan? Makanya di sini memiliki banyak program serupa, tapi yang membangunnya adalah orang-orang yang berbeda. Ya, kayak kalian, mungkin kalian nanti bangun skripsi, membuat skripsi, si A, teman kalian membuat penjualan di toko A, si teman kalian yang B membuat penjualan di toko B. Boleh, Bu? Boleh. Objeknya sudah berbeda. Tapi aplikasi yang dibangun sama. Datanya berbeda dong, masa datanya sama? Kalau datanya sama, bahas satu toko dong. Ya?
Oke, selanjutnya setiap kali sebuah departemen mengingatkan sesuatu yang sedikit berbeda, departemen tersebut membuat versi sendiri. Nah, di sini garis besar membuat versinya sendiri dari sesuatu itu sehingga di seluruh perusahaan tertentu akan dapat menemukan sekian versi dari program yang kurang lebih sama dengan sedikit variasi. Nah, berarti dari program yang ada, ya, versi kita sendiri, kita buat nih variasi perbedaan dari versi yang sudah ada. Nah, ini yang membedakan departemen 1, departemen 2, sampai dengan departemen lainnya. Harus mempunyai ciri variasi yang berbeda atau ciri yang berbeda dari sistem atau program tersebut. Nah, dari variasi kecil yang berbeda itu, inilah yang membuat sistem menjadi sangat rumit dan mahal untuk dipelihara. Semakin banyak variasi, semakin banyak yang harus dipelihara. Dan semakin rumit dan semakin mahal. Rumitnya berarti dalam pengoperasiannya mungkin. Mahalnya ya dalam proses pemeliharaannya, biasanya cuma ABC, sekarang ABCD. Nah, itu butuh namanya biaya lebih. Nah, di sini dengan SOA, program-program penting ini menjadi sebagai sebuah layanan bisnis. Berarti program-program yang tadi, yang sudah ditambah, dibuat variasi, ini adalah sebuah layanan bisnis. Ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu lanjut. Oke. Selanjutnya, pada akhirnya, oh ya, gimana? Iya, gimana? Oke. 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 Lalu? Nah, berarti kan ini baru pengenalan SOA, belum pada saat penerapan konsep, belum saat pada hasil konsep. Di slide, kamu baca slide itu sebelumnya. Ibu belum menerangkan sampai akhir ya. SOA itu seperti apa, penerapannya seperti apa. Jadi nanti Ibu akan jawab di tengah-tengah atau di akhir ya. Oke? Di sini nanti ada penjelasan detail tentang SOA. Oke. Ibu lanjut. Oke. Nah, selanjutnya tadi ya, dengan SOA program penting ini menjadi sebagai sebuah layanan bisnis. Nah, di dalam SOA berarti semua program itu termasuk dari sebuah layanan bisnis. Pada akhirnya, SOA menjadikan bisnis lebih fleksibel dan IT lebih dapat diandalkan, berkelanjutan, dan dapat diperluas, dapat dikelola, dan akuntabel. Berarti di sini SOA ini sangat berpengaruh untuk IT sendiri. Karena dia membuat IT sendiri itu dapat diandalkan, berkelanjutan, dan dikelola. Jadi menurut pakar, SOA adalah mandat terpenting yang dihadapi bisnis dan IT saat ini. Mandat itu berarti suatu yang dititipkan. Mandat nih, kamu ditugaskan untuk mengerjakan kuis. Berarti dalam SOA ini juga dikasih mandat, yaitu untuk menghadapi bisnis dan IT saat ini. Berarti bisnis dan IT saat ini sangat membutuhkan SOA. Ya, karena di SOA ini ada strategi-strategi. Pada saat kamu membangun sistem, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kalian butuhkan? Sistem itu apakah langsung jadi? Tidak kan? Tidak langsung jadi ya sistem ya. Nah, dalam proses pembangun sistem ini apa yang terjadi?
Nah, itu juga dengan SOA. Bisnis dan IT yang sekarang akan berkembang dan semakin berkembang, SOA inilah yang akan membantu strategi di dalam SOA ini. Paham? Sampai sini? Oke, selanjutnya. Nah, tadi Ibu di pertemuan 1 sempat menyinggung arsitektur. Ya, kalian sudah melihat gambar ini ya? Sudah ya? Di pertemuan 1 tadi. Nah, diawali oleh internet. Ya, diawali oleh internet. Lalu masuk ke proses browser. Di mana di browser di sini adalah program yang terletak di perangkat pengguna. Laptop, ponsel, maupun yang lainnya yang mengakses aplikasi bisnis. Nah, pada saat kalian masuk ke browser, salah satunya misalnya kalian masuk ke situs Telkomsel atau situs kalau browser berarti tanpa kita menginstal ya. Jadi ada di masih di browser, maksudnya aplikasi yang tidak berbentuk APK. Nah, selanjutnya masuk ke web server. Apa web server ini? Gunanya untuk apa? Mengatur kapan dan berapa banyak halaman web yang dikirim ke browser pengguna yang mengakses aplikasi bisnis. Kapan dan berapa banyak halaman web. Berarti pada saat kalian di browser, tidak hanya satu kan tab yang kalian buka? Ya kan? Kadang kalau kalian browsing juga tidak hanya satu ya. Nah, itu masuk lagi untuk web server di sini. Selanjutnya kita masuk untuk order processing. Di sini adalah pemrosesan pesanan menjalankan proses bisnis yang sedang dijalankan. Berarti ada langkah-langkah yang diperlukan untuk menerima pesanan, memenuhi permintaan pelanggan di order processing. Setelah itu, masuklah ke data server. Di mana data server sendiri adalah perangkat lunak komputer yang membaca data dari database dan mengirimkan data ke tempat yang diperlukan. Jadi ada panah, kalian bisa lihat di sini. Panahnya tidak satu arah, tapi bolak-balik. Jadi berarti database server bisa masuk lagi ke database dan database bisa keluar masuk lagi ke database server. Database sendiri adalah tempat penyimpanan definisi data bisnis dan data ini itu sendiri. Berarti dari awal, dari internet, sampai dengan database penyimpanan. Atau sampai dengan bahasanya packing barang lah ke alamat kalian. Nah, ini tersimpan semua ke database. Lalu kembali lagi sampai dengan ke browser. Sampai kalian melihat bahwa pesanan kalian sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, inilah dinamakan dengan arsitektur dasar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Ibu lanjut. Kita waktunya masih ada ya? Masih berapa menit lagi? Oke, 45 menit ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, ini adalah dari arsitektur dasar, yaitu pengertian arsitektur yang sederhana dari sudut pandang teknologi informasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Awalnya ada program, dan programnya bagus. Berarti akhirnya dalam program tidak perlu arsitektur yang jelek. Nah, ada kesimpulan di situ, arsitektur yang jelek. Dan kemudian ada bisnis, dan bisnis tumbuh. Dan program pun tumbuh. Dan pada saat bisnis menghadapi kekacauan, jadi dalam upayanya bagaimana? Menciptakan keteraturan, pemrograman adopsi struktur sistematis untuk mengatur program dan membantu bisnis. Nah, ini disebutkan ya. Berarti kalau misalkan tadi program arsitekturnya yang jelek, berarti ada bisnis, ada program, sudah tumbuh, maka bagaimana mengatur dan membantu bisnis itu agar tetap maju dan berkembang? Salah satu dari pengertian arsitektur sendiri. Dan struktur apapun, baik itu
Mall, Taj Mahal, atau bahkan Bahtera Nuh, itu semua memiliki beberapa desain dasar. Inilah yang dikenal sebagai arsitektur. Desain mereka itu adalah disebut arsitektur. Bangunan itu termasuk arsitektur. Ketika menjelaskan struktur perangkat lunak, kami menyebutkan prinsip desain yang mendasarinya, yaitu arsitektur perangkat lunak, di mana setiap bangunan memiliki semacam struktur. Rumah kalian ada strukturnya nggak menurut kalian? Halo? Ada suaranya atau hilang? Ada ya? Oke, Ibu lanjut ya. Oke, selanjutnya, ide arsitektur menyiratkan perancangan yang bijaksana sesuai dengan seperangkat pedoman dan aturan. Jadi, saat kita membangun sebuah program atau sebuah gedung, kita butuh nggak arsitektur menurut kalian? Buat apa kita butuh? Biar terarah, biar bagus Bu bentuk arsiteknya, gedungnya, biar sistemnya sesuai dengan arahan awal sampai dengan akhir. Begitu? Ya, berarti di dalam arsitektur, biar dana apa? Ya, berarti ada namanya perancangan ya. Perancangan atau penjadwalan di mana kalian membangun sebuah sistem dari awal sampai dengan akhir sesuai dengan jadwal, sesuai dengan dana yang sudah diakomodasikan masing-masing. Begitu? Ya, berarti arsitektur ini sangat penting ya untuk sistem maupun bangunan. Oke, selanjutnya. Di dalam arsitektur perangkat lunak sendiri, dalam dunia arsitektur, berorientasi layanan, apakah bisnis terkait dengan menggunakan sekumpulan blok penyusunan yang dikenal sebagai komponen? Beberapa di antaranya mungkin sudah tersedia, dan beberapa di antaranya mungkin hanya dibuat dari awal. Berarti ada yang baru dibuat, atau yang sudah dibuat dari awal. Bisa jadi arsitek kadang punya ide, kadang baru dibuat setelah di tengah. Kalian juga bisa pada saat kalian membangun sistem, kalian buat komponen tambahan yang menurut kalian penting, itu idenya waktu di tengah bisa. Berarti jadwal yang sudah kalian tetapkan bisa akan terjadi perubahan lagi. Itu suatu kelemahannya itu. Arsitektur perangkat lunak menentukan komponen perangkat lunak, mana yang akan digunakan, dan bagaimana komponen tersebut berinteraksi satu sama lain. Kedengarannya cukup sederhana jika dijelaskan dengan kalimat seperti itu. Tetapi, faktanya, membuat arsitektur berorientasi layanan membutuhkan pemikiran, kesadaran, perencanaan, dan waktu. Jelas, di saat kalian membuat suatu arsitektur, kalian butuh pemikiran. Masa kalian nggak mikir? Masa dari rumah kita bangun atapnya dulu mungkin? Fondasi di bawahnya kita nggak bangun. Gimana atapnya bisa berdiri? Ya nggak? Sistem bagaimana prosesnya dari awal kok tiba-tiba sudah jadi? Mana bisa seperti itu? Nah, itu juga kami menyebutkan sebuah perjalanan dan bergantung pada ukuran dan ruang lingkup sebuah organisasi. Ini bisa menjadi perjalanan bertahun-tahun atau bahkan 1 dekade. Tetapi dengan SOA, maaf ini mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Oke. Tetapi dengan SOA, pengembaliannya, investasinya terjadi dengan sangat cepat, tanpa harus menulis ulang semua perangkat lunak. Berarti SOA ini menurut kalian sudah sampai sini Ibu jelaskan membantu nggak? Dalam proses bisnis, layanan bisnis sampai dengan arsitektur, SOA ini membantu nggak? Membantu ya.
SOA ini sangat membantu ya, apalagi sampai dengan arsitektur perangkat sendiri. Jadi dia ini nanti akan membuat proses bisnis ini sangat cepat, dimana harus dengan kesesuaian, yaitu pemikiran, kesadaran, perencanaan, dan waktu. Sesuai dengan itu. Oke, selanjutnya. Software arsitektur. Dalam ilmu komputer, istilah arsitektur menggambarkan keseluruhan desain dan struktur sistem komputer, di mana diagram arsitektur perangkat lunak menggambarkan komponen sistem komputer, memberikan beberapa indikasi bagaimana mereka terhubung dan berinteraksi. Jadi bagaimana suatu sistem dapat berinteraksi dengan pengguna sistem tersebut. Dan di tahun-tahun yang lalu, desainer menggunakan diagram alir. Nah, ini Ibu tadi sempat menyinggung. Apakah kalian sudah pernah buat flowchart? Nah, ini masuk di dalam arsitektur ya. Untuk menggambarkan dan menggambarkan lagi alir suatu proses. Bagaimana sistem kalian itu bekerja? Jadi bisa digambarkan melalui flowchart. Saat ini, skema formal yang paling umum digunakan dalam desain perangkat lunak adalah UML, Unified Modeling Language. Ya, itu yang bisa digunakan pada saat untuk skema formal. Selanjutnya, kita masuk ke basic service. Nah, untuk basic service sendiri atau layanan dasar merupakan hal-hal yang terlihat sepele, namun kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Setiap hari kita membayar layanan. Contohnya, layanan listrik. Di sini ada yang bayar listrik rumahnya? Nah, atau rumahnya pakai token ya? Atau pakai layanan-layanan jasa orang, layanan telepon, layanan pesan antar seperti Gojek. Nah, itu termasuk dari basic service. Nah, di sini ada ilustrasinya untuk layanan di restoran. Layanan di restoran itu kita pertama yaitu saya duduk di meja. Saya memesan menu. Lalu memberikan pesanan saya kepada pelayan. Setelah itu makanan disiapkan. Nah, dalam kegiatan layanan restoran tersebut, saya hanya memberikan informasi apa yang ingin saya makan dan minum, dan restoran menyediakannya. Tetapi, saya tidak melihat makanan itu dimasak, apa berpartisipasi dalam penyiapan atau penyajian dari makanan tersebut. Ya nggak sih? Selama ini kalian di restoran, kalian melihat proses masaknya? Enggak ya? Oh ya, kayak grill gitu ya. Oke, ini kan contohnya restoran yang mungkin kita langsung makan. Nah, oke. Tapi ada juga kadang restoran yang kitchen-nya terbuka ya, jadi kita bisa melihat ya. Tapi kan kita juga kadang tidak tahu itu punya kita atau punya orang lain. Nah, di sini makanan adalah layanan yang kita bayar. Jelas kita makan apa itu yang kita bayar. Jangan meja sebelah makannya apa itu yang kita bayar. Kecuali meja sebelah demennya kita, pacarnya kita. Ya kalau kita sudah kerja kita bayarkan. Kalau kita belum kerja, cuci piring kita di belakang. Ya. Di sini banyak gak yang cowok-cowok nih suka traktirin cewek-cewek? Atau gebetannya? Ada? Gak ada yang ada yang gimana? Biasanya kalau pacaran? Kasih. Hah? Yang ada yang gimana tuh kalau pacaran? Kalian suka traktir pacar kalian gak? Hah? Sekarang, apalagi kalian masih jadi mahasiswa ya, tidak mengharuskan juga semuanya itu dibebani oleh laki-laki. Ya.
Jadi kadang bisa juga perempuan mesti bayarkan laki-laki, tapi laki-laki juga harus tahu, karena apalagi kalian masih minta uang orang tua, ya perempuan juga ya, tidak harus laki-laki membayar semuanya, kadang bisa gantian, ya. Oke, itu adalah sebagai contoh. Sekarang, nah untuk service bisnis atau layanan bisnisnya adalah enkapsulasi logis dari fungsi bisnis, di mana secara sederhananya maksudnya adalah perusahaan menyelesaikan semua yang harus dilakukan untuk membuat fungsi bisnis tertentu yang terjadi dan memberi nama yang mewakili fungsi tersebut. Itulah yang disebut layanan bisnis. Jadi suatu fungsi. Apa sih fungsi dari bisnis itu? Misalkan tadi kita memesan makanan, makanannya datang, dan itu termasuk layanan, sebuah layanan. Layanan bisnis. Itu adalah fungsinya. Restoran menyediakan sebuah makanan. Nah, selanjutnya dari enkapsulasi, secara umum merupakan suatu proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya, di mana enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang paling tinggi. Berarti ada prosesnya tuh, dari proses rendah diterima sampai dengan prosesnya yang tinggi, dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Kita tidak bisa di sini langsung menduga-duga. Jadi harus sesuai dengan protokol yang ada, dan protokol itu bisa diterima. Jika tadi restoran itu pelayannya memberi menu, nah itu adalah salah satu protokol. Bahwa kita duduk, datang, pelayan datang memberikan menu, kita memesan, makanannya datang. Nah itu salah satu protokol. Dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Jadi dalam contoh restoran tadi, bahwa seharusnya yang harus dilakukan dapur untuk menyiapkan makanan, jadi ada prosesnya kan untuk di dapur, di luar yang tadi layanan bisnisnya, yaitu mulai dari memotong sayur, memasak, hingga mengidangkan. Jadi di sini bisa disebut layanan persiapan makanan. Berarti layanannya beda lagi. Kalau tadi layanan bisnis, ini layanan persiapan makanan. Di rumah pun juga bisa layanan persiapan makanan. Kita makan sehari-hari, kadang kita masak sendiri di rumah. Nah, itu layanan persiapan makanan. Buat diri kita sendiri ataupun orang rumah. Nah, semua yang dilakukan server untuk mengekstrak peranan dan pelanggan dapat dimasukkan ke dalam layanan pengambilan pesanan. Oke, untuk service bisnisnya, nah ini dasar SOA. Oke, untuk dasar SOA, di sini dari proses yang tadi sudah tampil ya, sudah Ibu jelaskan ya dari internet sampai dengan database. Berarti ada yang muncul. Apa yang baru yang muncul? Ya, credit checking. Nah, di sini pemeriksaan kredit dari model sederhananya. Layanan dipanggil ketika pelanggan baru memesan untuk menentukan apakah mereka layak mendapatkan kredit. Berarti waktu kita proses order ya, kita dicek lagi apakah mau pakai layanan kredit. Kalau kita mau pakai data apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu akan ada namanya proses ceknya. Aplikasi pemrosesan pelayanan hanya meminta layanan pemeriksanya kredit untuk menentukan informasi yang diperlukan, nama seseorang dan nomor jaminan sosial. Nah, berarti ada di dalam credit checking ini nama seseorang dan nomor jaminan sosialnya. Kalau kita sudah mengisi, berarti bisa orderan kita terpenuhi dengan layanan atau penyedia kredit.
Kalian di sini ada berani nggak sih pakai kredit? Ada yang berani? Enggak ya? Nah, bahaya tuh pinjol itu. Pinjol itu bahasanya kalau sampai ke data kalian tersebar itu yang sangat merusak nama baik kalian sendiri. Dan uang yang dipinjam gak seberapa, tapi nama baik kalian rusak. Ya, hati-hati ya, jangan menggunakan pinjol ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari komponen pemeriksaan kredit berkonsultasi dengan sumber informasinya, melakukan beberapa perhitungan, memberikan peringkat kredit. Nah, dari data yang sudah diberikan, berarti ada beberapa perhitungan berapa dana kredit mungkin yang akan bisa dipinjamkan, ya. Nah, selanjutnya komponen pemeriksaan kualitas dapat terhubung ke banyak komputer. Jadi di sini berkonsultasi dengan banyak sumber data yang berbeda dan menggunakan algoritma yang sangat canggih untuk menghitung peringkat kredit. Jadi sudah ada suatu sistem dan sistem itu terhubung dengan algoritma yang ada ya. Tetapi ini bukan urusan aplikasi pemrosesan pesanan. Ini ada sistemnya tersendiri lagi. Nah, sejauh menyangkut aplikasi pemrosesan pesanan, pemeriksaan kredit hanyalah kotak hitam. Tidak asing kalau menurut Ibu dengar kata black box. Asing bagi kalian mendengar kata black box? Asing bagi kalian mendengar kata black box? Oke, kotak hitam dalam pesawat Bu, benar. Tapi kalau untuk IT, kita nanti masuk di slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya perlu diingat bahwa komponen pemeriksaan kredit hanya melakukan pemeriksaan kredit saja, tidak menawarkan layanan yang lainnya. Paham? Pada saat kalian meminjam di di suatu layanan kredit, nah proses ini atau sistem ini akan melakukan pemeriksaan khusus untuk kredit saja, tidak untuk yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan black box atau kotak hitam. Kalian banyak mendengar kata black box atau kotak hitam itu di siaran atau berita pesawat ya. Benar? Kalau di dunia IT sendiri sudah pernah dengar belum black box? Nanti kalian bakal pakai namanya black box dan white box dalam pengujian sistem kalian ya. Oke, di sini hanya sekilas. Jadi, untuk intelligence black boxing merupakan aspek penting dari SOA. Jadi dia termasuk aspek penting di SOA. Dengan SOA kita dapat membangun lingkungan. Berarti di SOA juga membangun sebuah lingkungan menggunakan black box. Komputasi baru dengan menggunakan semua sumber daya yang sudah dimiliki dengan mengasumsikan bahwa banyak komponen yang sudah ada sebagai kotak hitam atau black box. Berarti komponen itu sudah tersimpan di dalam black box sendiri. Nah, istilah dari kotak hitam atau black box adalah pengertian tradisional yang berarti komponen atau perangkat yang cara kerjanya tidak dipahami atau dapat diakses oleh pengguna. Contohnya adalah CPU. Ya, di sini adalah contoh yang secara hardware-nya adalah CPU. Tapi black box nanti kalian bakal ada pengujian menggunakan black box. Kalau kalian pakai, ada juga namanya white box. Oke, ini Ibu hanya menjelaskan secara singkatnya saja karena berhubungan dengan SOA. Oke, materi kedua sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita kuis untuk pertemuan kedua. Sudah siap? Siap semua?
Oke, gimana? Ada yang bertanya lagi? Iya, kuis kayak tadi lagi. Ya. Oke, Ananda, Ibu minta tolong disimak baik-baik ya. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di luar ini lagi. Oke? Oke, sebentar Ibu kirim linknya. Oke, linknya sudah Ibu kirim. Kodenya juga sudah Ibu kirim. Oke, penjelasannya tidak perlu Ibu jelaskan lagi karena sama dengan kuis yang pertama ya. Waktunya 10 menit, 10 soal. Yang tadi terkendala di kuis 1, yang belum ikut kuis 1, nanti bisa japri Ibu. Oke. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk join. Ibu izin ke belakang sebentar ya. Sudah semua? Oke, udah semua? Udah semua join? Sudah ya? Yang lain?
Yang mau lihat nama-namanya udah masuk. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah bisa Ibu mulai? 31 orang. Sudah semua? Ibu mulai ya. Sudah siap? Materi yang kedua bisa sambil dibuka. Oke, Ibu mulai. Iya, masih 31 orang. Mungkin sisanya ini kemana nih? Mendengarkan Ibu atau gimana ini? Nambah 1, jadi 32. Oke, karena sebentar lagi waktunya sudah mau selesai, Ibu langsung aja ya. Ibu mulai ya. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3. Selamat mengerjakan.
Ananda ngerjain 2 kali. Ananda ngerjain 2 kali. Saiful Bahri juga ngerjain 2 kali. Ini Ananda Fajar Ramadan. Di atasnya juga Ananda Fajar Ramadan. Jangan dimain-mainin ya. Oke. Ini Bu Klos. Iya, gimana? Iya. Siapa? Namanya? Siapa namanya? Oh iya. Oke, ini sudah rekapan hasil akhirnya. Nanti berarti kalau kalian sudah keluar dari browser punya kalian, di tempat ibu juga sudah keluar hasilnya. Ya? Sudah semua? Masih ada 2. Kenapa? Ananda sudah selesai ya? Iya, sudah selesai. Iya, gimana? Oh iya, siapa namanya? Josul Ihsan. Oh iya. Ini ya, sudah ya, 3-3 ya. Apa yang belum dikirim? Siapa namanya? Siapa namanya? Maka di Sidki ini apa? Kok ngulang? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ini sudah masih mengerjakan ya? Oh, udah nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Apa? Gimana? Zazaul Ihsan kenapa dihapus? Oh ya sudah, berarti ini dihapus ya. Kenapa? Apa? Ngomongnya satu-satu ya. Ngomongnya satu-satu ya. Iya. Siapa? Namanya siapa? Ibu nggak tahu. Ananda, dari tadi sudah, Ibu bilang sudah. Ya. Iya, ini sudah masuk di Ibu. Ya, sudah masuk ya, oke? Oke, yang lain gimana? Gimana? Masuk di sini nggak? Solehani udah. Siapa namanya? Hah? Apip? Zafiratul Afifah? Bukan? Yang belum selesai? Oke, Ibu cek lagi satu-satu ya, yang namanya sudah masuk ya. Zazaul, Kabai, Muhammad Ihsan, Zafiratul, Sulastri, Nur Azania, Adi Pramono, Nur Febiona, Indah Romadani, M. Farhan Alif, Solehani, Obaid, Saiful, Farel, Khairul Iman, Aulia, Sultan, Albi, Ananda, Moali, Inayatul, Cindy, Dion, Nabil, Rodiatul,
Ayu Fatmawati, Deki, Halimatus, Samsul, Husnul Khotimah, Maisela, Nurul, Sandi, dan terakhir adalah Makadi. Ada yang belum dipanggil? Kenapa? Kenapa? Belum mengerjakan kuis? Belum mengerjakan kuis atau bagaimana? Oke. Kenapa? Iya, Ananda. Kamu tidak usah abaikan warnanya merah, biru, maupun hijau. Ini urusannya di ibu. Yang penting kalian sudah mengerjakan kuisnya. Ya? Oke. Yang sudah masuk di list 34 ini sudah ibu terima. Nanti yang belum mengikuti kuis, tolong japri ke ibu. Nanti ibu akan jadikan kuis 1 atau kuis 2 yang belum diikuti. Nanti tinggal langsung serentak sama-sama lagi. Ya? Oke? Berarti untuk hari ini kuliah kita sudah jam 12 kurang 1 menit. Berarti sudah selesai. Sudah tidak ada lagi ditanyakan. Jadi kalian kalau tiap minggu ibu langsung mengadakan kuis, kalian tidak ada tugas. Ya? Jadi dianggap kalian sudah selesai. Ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Oke, ibu tutup untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sampai berjumpa di minggu depan. Iya, sehat-sehat semua ya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sehat-sehat semua. Iya, sama-sama Ibu Liv ya.